Halo, bertemu lagi dengan channel Cerimiss2B. Kali ini kami akan menceritakan kejadian nyata 4 mahasiswi yang akan menjalani KKN di suatu desa di pinggiran kota. Mari kita simak ceritanya. Di sebuah pinggiran kota yang sunyi, terdapat sebuah kontrakan tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Kontrakan itu terletak tepat di samping sebuah kuburan yang luas dan angker. Suara angin yang berdesir melalui pepohonan dan bunyi burung hantu di malam hari menambah kesan menyeramkan di sekitar tempat itu. Daun-daun kering berguguran dan berputar-putar di udara, menimbulkan suara gemerisik yang seolah-olah berbisik di telinga. Rumah kontrakan itu memiliki cat yang mengelupas di beberapa bagian dindingnya, atap yang sedikit bocor, dan jendela-jendela yang tertutup debu tebal. Pintu depannya terbuat dari kayu tua yang berderit setiap kali dibuka atau ditutup. Halaman depannya dipenuhi dengan semak-semak liar dan tanaman yang tumbuh tak terurus, menciptakan suasana yang semakin menakutkan. 4 mahasiswi, Rina, Farah, Andi, dan Sari, memutuskan untuk menyewa tempat itu karena mereka sedang dalam kesulitan keuangan dan mereka tidak menemukan kontrakan lain. Mereka adalah teman dekat yang baru saja pindah ke kota itu untuk melakukan KKN dari universitas mereka. Setelah mencari tempat tinggal yang terjangkau, mereka menemukan kontrakan tua ini dengan harga sewa yang sangat murah, jauh di bawah rata-rata harga sewa di kota tersebut. Awalnya, mereka ragu untuk menyewa tempat itu karena lokasinya yang terpencil dan dekat dengan kuburan. Namun, setelah mempertimbangkan biaya hidup yang semakin tinggi dan kebutuhan untuk fokus pada KKN mereka, mereka akhirnya setuju untuk tinggal di sana. Mereka berpikir bahwa cerita-cerita seram yang beredar tentang tempat itu hanyalah tahayul belaka, dan mereka bisa mengatasinya dengan keberanian dan kebersamaan. Saat mereka memasuki kontrakan itu untuk pertama kalinya, suasana sepi dan dingin langsung menyergap mereka. Bau apek menyelinap di udara, bercampur dengan aroma tanah basah dari halaman yang baru saja disiram hujan. Rina, yang paling berani di antara mereka, mencoba menghidupkan lampu, namun hanya 1 atau 2 lampu yang berfungsi dengan baik, memberikan cahaya redup yang hanya cukup untuk melihat sekitar ruangan. Meskipun suasana kontrakan itu sudah membuat mereka sedikit gelisah, mereka tetap berusaha berpikir positif. Mereka mulai membersihkan rumah itu bersama-sama, mencoba mengusir kesan angker yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Tawa dan canda mereka perlahan-lahan mengisi keheningan yang mencekam. Namun, di balik semua itu, mereka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu. Setiap langkah mereka di lantai kayu tua selalu diiringi dengan suara berderit, dan bayangan mereka seolah-olah bergerak lebih lambat di dinding yang suram. Mereka mencoba mengabaikan perasaan itu, berusaha menganggapnya sebagai efek dari rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Tanpa mereka sadari, keputusan mereka untuk menyewa kontrakan tua di pinggir kuburan itu akan membawa mereka ke dalam serangkaian kejadian menyeramkan yang akan menguji keberanian dan kebersamaan mereka. Malam-malam yang mereka pikir akan penuh dengan belajar dan tawa berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Malam pertama mereka di kontrakan itu sudah diisi dengan keanehan. Ketika mereka sedang membereskan barang-barang,
Rina, salah satu penghuni, menemukan sebuah buku harian tua di bawah lantai papan yang terlepas. Rina, hei, lihat apa yang kutemukan. Sebuah buku harian tua. Farah, apa isinya? Rina membuka buku itu dan membaca keras-keras. Buku itu berisi catatan tentang kejadian-kejadian mengerikan yang dialami penghuni sebelumnya, seperti suara-suara aneh di malam hari dan penampakan sosok-sosok bayangan. Andi, ini pasti cuma untuk menakut-nakuti kita. Tulisannya juga sudah usang. Namun, di dalam hati, mereka semua merasa sedikit gelisah. Mereka saling memandang, lalu melanjutkan beres-beres dengan perasaan was-was. Pada malam kedua, tepat saat mereka bersiap untuk tidur, lampu-lampu di rumah itu tiba-tiba berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Sari, kenapa tiba-tiba lampunya padam? Farah, coba cari lilin di dapur. Mereka hanya ditemani oleh cahaya redup dari lilin-lilin kecil yang mereka temukan di dapur. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berat dan menyeret di luar pintu kamar mereka. Rina, apa itu? Sus! Diam dan dengarkan, kata Andi memerintah. Suara langkah kaki semakin mendekat. Mereka saling memandang dengan mata terbelalak, tidak tahu harus berbuat apa. Farah, siapa di luar sana? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang mencekam. Di malam ketiga, Farah terbangun karena mendengar suara tangisan dari kamar sebelah. Farah, kalian dengar itu? Dengar apa? Tanya Rina, tangisan dari kamar sebelah. Jawab Farah, dia berjalan dengan hati-hati menuju kamar itu dan menemukan pintunya terbuka sedikit. Saat dia mendorong pintu lebih lebar, dia melihat bayangan seorang wanita duduk di sudut ruangan dengan rambut panjang menutupi wajahnya, menangis terseduh-seduh. Farah dengan gemetar, siapa kamu? Bayangan itu mengangkat kepala, menatap Farah dengan mata kosong. Farah menjerit ketakutan dan bayangan itu menghilang seketika. Ada yang menangis di kamar itu? Ungkap Farah dengan wajah yang ketakutan dan hampir menangis. Andi dengan ketegangan yang hampir memuncak, kita harus keluar dari sini. Ini tidak normal. Kejadian semakin parah di malam keempat. Saat sedang makan malam, meja makan tiba-tiba bergoyang hebat dan piring-piring melayang ke udara sebelum jatuh berhamburan. Apa yang terjadi? Tanya Rina. Mejanya bergerak sendiri. Jawab Sari dengan keterkejutan yang hebat. Mereka berlari keluar rumah, hanya untuk melihat sosok-sosok bayangan yang bergerak di antara makam-makam di kuburan. Lihat itu. Bayangan-bayangan di kuburan. Andi menunjuk ke arah kuburan. Bayangan-bayangan itu mendekat, membuat mereka berlari kembali ke dalam rumah dengan panik. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Ini terlalu berbahaya. Pada malam kelima, mereka memutuskan untuk tidak tidur dan berjaga-jaga di ruang tamu bersama-sama. Kita harus berjaga. Jangan ada yang tertidur. Pinta Sari, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari atap dan jendela-jendela mulai bergetar. Sosok hitam besar muncul di ambang pintu. Farah dengan mata terbelalak tak percaya apa itu. Jangan biarkan dia masuk, ungkap Andi sambil gemetar. Bayangan-bayangan lain mulai merangkak masuk dari bawah pintu dan celah-celah dinding.
Suara jeritan dan tawa menyeramkan memenuhi ruangan. Sari yang ketakutan ini tidak mungkin nyata. Kita sedang bermimpi. Penuh ketidakpercayaan dengan apa yang terjadi, mereka merasa seolah-olah waktu berhenti dan terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Puncaknya terjadi pada malam ke-6, ketika mereka menemukan diri mereka terkunci di dalam rumah. Pintu-pintu dan jendela tidak bisa dibuka, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Pintu tidak bisa dibuka. Kita terjebak. Farah dengan panik, cepat. Coba semua jendela. Suara ketukan keras dan suara-suara dari dunia lain memenuhi rumah itu. Ada sesuatu di luar. Apa yang harus kita lakukan? Sari dengan suara gemetar hampir menangis. Salah satu dari mereka, Andi, mencoba membaca doa untuk mengusir kejahatan, tetapi suara-suara itu semakin keras dan menakutkan. Tolong, biarkan kami pergi. Namun, suara-suara itu hanya semakin intens, memenuhi rumah dengan kegelapan dan ketakutan. Mereka hanya bisa berpegangan satu sama lain, berharap malam yang mengerikan itu segera berakhir. Pada malam ke-7, setelah serangkaian kejadian mengerikan yang mereka alami, Rina, Farah, Andi, dan Sari memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di kontrakan itu. Ketakutan dan keputusasaan telah mencapai puncaknya. Mereka sepakat untuk memanggil seorang paranormal yang terkenal di kota tersebut. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita butuh bantuan, usul Rina. Aku setuju. Paranormal yang kudengar bisa membantu kita keluar dari sini, jawab Farah. Cepat, hubungi dia sekarang juga. Beberapa jam kemudian, seorang paranormal bernama Pak Joko tiba di kontrakan mereka. Pak Joko adalah pria tua dengan penampilan sederhana, namun matanya memancarkan ketenangan dan pengetahuan yang dalam. Dia membawa berbagai alat ritual dan benda-benda suci. Ceritakan padaku semua yang telah kalian alami. Kami mendengar langkah kaki, melihat bayangan, bahkan terjebak di dalam rumah ini. Kami takut, Pak. Sari mencoba menerangkan. Baik, mari kita mulai. Tempat ini penuh dengan energi negatif. Ada sesuatu yang sangat jahat di sini. Pak Joko mulai berkeliling rumah, membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra pelindung. Suasana ruangan menjadi semakin mencekam, seolah-olah kegelapan berusaha melawan upaya Pak Joko. Tempat ini pernah digunakan untuk ritual gelap oleh penghuni sebelumnya. Arwah-arwah yang terganggu oleh ritual tersebut masih menghantui tempat ini. Farah mulai bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Kalian harus meninggalkan tempat ini. Aku akan mengusir energi negatif ini, tapi kalian tidak boleh kembali. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, Pak Joko akhirnya menyelesaikan ritualnya. Energi gelap yang menyelimuti rumah itu mulai mereda, dan mereka merasa sedikit lega. Kalian sekarang bisa pergi. Jangan pernah kembali ke sini, Rina dengan ketakutannya. Terima kasih, Pak Joko. Kami sangat berterima kasih. Dengan perasaan lega dan ketakutan yang masih membekas, mereka mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan kontrakan itu. Mereka tidak menoleh ke belakang, takut akan apa yang mungkin mereka lihat. Setelah mereka berhasil keluar dari kontrakan,
mereka tidak pernah kembali lagi. Kontrakan itu kembali menjadi rumah kosong yang menyeramkan di pinggir kuburan, menunggu penghuni berikutnya yang berani menantang kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Cerita mereka segera menyebar di kota tersebut, menjadi legenda yang mengingatkan orang-orang tentang bahayanya tinggal di tempat yang terlalu dekat dengan dunia lain. Demikian cerita nyata dari 4 mahasiswi yang nekat menyewa kontrakan di pinggir kuburan, hanya untuk menemukan diri mereka terjebak dalam mimpi buruk yang tak terduga. Kisah mereka menjadi legenda di kota kecil itu, sebuah peringatan abadi tentang bahayanya mengusik dunia yang tak terlihat. Apakah Anda cukup berani untuk menghadapinya? Terima kasih sudah mendengarkan kisah-kisah kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan cerita nyata yang penuh dengan tegang dan haru. Pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update cerita-cerita misteri seru lainnya di channel Cherry Mist 2B.